dipersembahkan oleh Siloam Hospitals. Pemirsa, Anda masih di Health Matters dan kita masih membicarakan mengenai nyeri pinggul. Tadi kita sudah berbicara sangat lengkap nyeri pinggul dan juga pengobatannya dari mulai anak-anak, dewasa muda sampai dengan usia tua ya dok ya. Nah di segmen ini kita akan bicara sebenarnya untuk mengatasi rasa nyeri pinggul itu sendiri gimana sih dok? Atau untuk menghindari rasa nyeri pinggul yang akan dirasakan gitu, yang bisa dirasakan? Baik. Memang nyeri pinggul adalah suatu kondisi atau gejala yang sangat mengganggu, terutama pada orang-orang yang aktif ya, tentunya akan kehilangan kesempatan untuk beraktivitas dan bekerja. Jadi apabila pemirsa mengalami nyeri pinggul yang sifatnya mendadak, tidak usah terlalu khawatir karena langkah pertama adalah dilakukan rest dulu, istirahat dulu, ya. Terus kemudian yang kedua adalah icing, yaitu dengan dikompres es, ya. Jadi es batu dimasukkan dalam plastik, kemudian dikompreskan di sekitar sendi panggul yang ada. Nah, kemudian tentunya kita juga mengistirahatkan, kemudian kita ganjal sedikit kaki agak tinggi sehingga tidak menimbulkan bengkak dalam posisi apabila duduk ataupun dalam keadaan posisi tiduran. Nah, kemudian kita dapat mulai minum obat-obatan yang tersedia di rumah ya, misalnya golongan parastamol. Jadi ya. itu obat-obatan yang bisa kita beli secara bebas lah di apotek ya dok ya? Betul ya. Nah, apabila gejala-gejala ini kurang atau tidak memberikan hasil, nah ini jangan lari lalu minum jamu. Nah, ini seringkali ya jamu, kita bukan anti jamu, tetapi di jamu itu seringkali ditambahkan bahan-bahan steroid dan sebagainya. Nah, itu akan membahayakan? Nah, akan membahayakan aliran darah ke bonggol itu dan akan merusaknya. Nah, sehingga menimbulkan kecacatan yang lebih parah. Nah, jadi kalau seperti itu terjadi, konsultasilah ke dokter Anda yang terdekat, dokter keluarga, ke rumah sakit terdekat untuk bisa berkonsultasi lebih jauh. Ya. Nah dokter, ada saran terbaik nggak ini kalau untuk yang usia dewasa muda agar nanti di usia tuanya tidak mengalami nyeri pinggul atau tidak mengalami kerusakan tulang panggul seperti dokter lihatkan tadi di contoh, apa sih yang harus dilakukan dok? Betul. Nah inilah justru ya, seperti kita ketahui bahwa hidup itu adalah pilihan. Ya. Jadi pada orang-orang muda yang senang berolahraga, tentunya risiko terhadap kolesterol tinggi dan sebagainya, risiko penyakit jantung mungkin akan dikurangi dengan berolahraga. Tetapi olahraga, pemilihan jenis olahraga, seperti tadi Mbak Dora katakan, ini dapat berakibat menimbulkan efek sampingan di hari tua. Nah, sekarang tipsnya bagaimana kita olahraga yang aman, gitu ya. Jadi semua olahraga yang sifatnya tidak menggunakan gravitasi besar, misalnya contoh olahraga basket yang banyak loncat, ya, volley, ya, kemudian juga jogging atau lari, bulu tangkis. Nah, iya termasuk di situ, itu dapat menyebabkan kerusakan tulang rawan lebih banyak. Nah, pada waktu kita meloncat dan pada saat kita mendarat itu menimbulkan hentakan yang sangat kuat di tulang rawan. Jenis olahraga itu tentunya kurang baik bagi orang-orang yang memang mempunyai bakat terhadap keausan daripada tulang rawan. Jadi ada pilihan olahraga lain yang mungkin lebih aman, dok? Jadi mungkin kita akan anjurkan lebih banyak ke arah renang. Ya, dan juga bersepeda. Ya, kalaupun dia seneng fitness, mungkin ngambil yang cross trainer. Ya, jadi tidak dengan beban berlari dan seterusnya. Nah, itu yang akan dapat mengurangi. Nah, kalau untuk renang ada gaya-gaya renang tertentu nggak yang menjadi pilihan? Kan gaya renang ada yang gaya bebas, gaya kupu-kupu, begitu dok? Betul. Ya, jadi kalau untuk sendi panggul, saya pikir renang gaya bebas adalah yang paling baik ya. Berarti kalau gaya kupu-kupu itu tidak disarankan? Terutama gaya katak ya, karena kan kakinya harus mengolah lebih aktif ya. Tapi saya pikir kalau sudah renang saja mungkin sudah akan jauh lebih meringankan ketimbang olahraga yang lain. Nah, untuk usia tadi dokter jelaskan olahraga yang bisa dilakukan di usia dewasa muda. Kalau di usia tua ada olahraga ringan mungkin dok, untuk dilakukan mengurangi rasa nyeri pada pinggul dok. Ya betul. Ya pada orang-orang tua
kita juga anjurkan berolahraga, cuma mungkin jenis olahraganya hanya jalan kaki yang tidak berisiko, dan kalau bisa menggunakan alat bantu jalan seperti misalnya walker, ya, alat walker yang seperti huruf U itu, seperti itu untuk meringankan waktu dia berjalan, dan juga mungkin tongkat yang kaki 3 atau kaki 1 ya. Berarti Nah, jalan kaki jalan itu pagi, jalan pagi ya dengan menjadi pilihan. matahari di bawah sinar matahari. Jadi sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi kita anjurkan. Itu baik untuk orang-orang di usia tua ya. Usia tua. Baik, dokter, terima kasih banyak sudah menjelaskan seperti apa nyeri pinggul dan cara mengatasinya. Terima kasih banyak sudah datang di Health Matters. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Health Matters. Saya Dora Edward undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Siloam Hospitals.